Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Willisan Witabayun. Dan masih bersama saya, Najib Mukhtar, sebagai host di acara kali ini. Alhamdulillah, di episode kali ini kita kehadiran seorang sosok yang sangat hebat. Beliau bernama Ustadz Junaidi. Beliau ini adalah salah seorang alumni Universitas Al-Azhar Kairo dan melanjutkan magisternya di Universitas Indonesia. Masya Allah, potongan Ustadz ya. Beliau juga aktif dalam kajian-kajian keagamaan, dalam sosial, dakwah, dan juga aktivitas-aktivitas religi lainnya. Gimana kabarnya Antum, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya saya. Antum bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Anda selalu baik dengan bertemu Antum di hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, gini. Iya. Kan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan nih. Iya, betul. Bulan suci Ramadan. Nah, menurut Antum ya, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan itu? Tentu sebelum memasuki bulan suci Ramadan kita perlu persiapan yang matang ya kan. Dalam hal apapun, bukan hanya menghadapi bulan suci Ramadan, dalam setiap semua ibadah pasti kita harus memantapkan diri. Yang pertama yang perlu kita persiapkan yang pastinya ilmu. Nah, ilmu ini penting. Yang perlu kita persiapkan sebelum suci Ramadan. Kita harus tahu bagaimana tata cara puasa, bagaimana rukun-rukunnya, bagaimana hal-hal yang membatalkannya, yang dibolehkannya, kapan waktu puasa dan sebagainya. Ini harus kita pahamin dulu. Makna di balik puasa itu apa? Nah, untuk mengetahui ini semua kita harus belajar mencari ilmu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Terus yang kedua, ini seharusnya yang menjadi fundamental sih, niat. Nah, niat ini yang paling utama ya kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya niat ini menjadi pondasi dari setiap semua amalan ibadah. Jadi amalan ibadah kita itu tidak akan sah ya kan kalau niatnya tidak ada ataupun niatnya salah. Misalnya kita niatnya puasa tapi bukan karena Allah, sedangkan niatnya puasa karena Allah. Mungkin niatnya puasa karena untuk duniawi atau mungkin niatnya buat pamer atau dan sebagainya, itu maka tidak ada esensinya daripada sama sekali seperti itu. Memang puasa itu apa? Kalau menurut Antum tuh puasa itu hakikatnya apa puasa itu? Di sini kita pahami dulu definisi puasa. Secara bahasa dulu, secara bahasa dan secara istilah. Nah, puasa ini kalau secara bahasa artinya al-imsak wa tarku. Jadi menahan dan meninggalkan. Ini secara bahasa. Apa yang kita tahan dan apa yang kita tinggalkan, nanti kita bahas. Secara istilah, nah ini kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i aja, yaitu imsakun maksus. Ya kan, fi zamanin maksus min syakhsin maksus. Artinya apa? Menahan sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus terhadap orang-orang yang khusus. Nah, apakah sesuatu yang khusus ini? Nah, ini perlu kita jabarkan lagi. Ya kan? Berarti kita imsak, menahan diri, meninggalkan sesuatu. Maksus ini apa? Yaitu meninggalkan makan, minum, ya kan, berhubungan suami istri dan sebagainya seperti itu. Fi zamanin maksus, pada waktu-waktu tertentu, ya kan. Waktu berbuka puasa kapan, waktu sahurnya kapan, ya kan. Terus bulan suci Ramadan kapan. Nah, ini biasanya waktu-waktu yang khusus seperti itu. Terus dari orang-orang yang khusus ada juga orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Ya, kita harus tahu apa syarat-syaratnya orang-orang yang berpuasa. Harus Islam pastinya kan. Juga harus orang-orang yang berakal, orang-orang yang balik. Terus juga orang-orang yang tidak dalam keadaan bepergian, tidak sakit dan sebagainya, dengan alasan-alasan yang lainnya seperti itu. Oh, berarti kalau nggak memenuhi syarat nggak wajib puasa ya? Nggak wajib puasa. Misalnya kalau lagi sakit parah atau mungkin lagi, buat yang perempuan mungkin lagi haid dan sebagainya, maka tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi tetap diwajibkan untuk membayar atau kodok nantinya seperti itu. Itu secara definisi bahasa ya kan, secara istilah dan bahasa seperti itu. Tapi kita harus tahu juga kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, apa sih arti Ramadan itu kan? Ramadan ini artinya al-khurru, romat, dari kata romat, artinya panas. Jadi emang bulan suci Ramadan. Romat itu bahasa Arab ya? Bahasa Arab tuh Ramadan. Oh iya. Itu biasanya Ramadan ini itu dalam keadaan yang sangat panas, musim panas biasanya kalau di Arab itu. Makanya dikatakan romat seperti itu, Ramadan. Dan Ramadan ini kenapa juga kita diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan? Karena Ramadan ini bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, perlu diketahui juga nih
bahwasanya umat-umat terdahulu itu mereka juga kitab-kitab sucinya seperti Taurat, Suhuf Ibrahim, seperti Injil itu pun juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Termasuk juga Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Makanya Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kerahmatan. Makanya puasa pun diletakkan di bulan suci Ramadan seperti itu. Oh, ada gak perbedaan antara puasa Ramadan di Indonesia dengan dulu antum belajar di Mesir? Kalau secara teknis pelaksanaan pastinya sama ya, seluruh umat Sama, Islam iya. pastinya sama. Sama, ya. syarat-syaratnya sama, Iya, rukun-rukunnya juga sama. Nggak Iya. mungkin beda, nggak mungkin melenceng. Kalau secara fundamental sama, cuma secara vibe mungkin ya. Lingkungan, keadaan. Kalau di Mesir itu mereka itu lebih antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oh gitu. Jadi ketika sebelum bulan suci Ramadan tiba nih, semua rumah-rumah tuh dihias semuanya. Kita waktu jadi mahasiswa nih sampai kita itu patungan untuk buat hiasan di apartemen itu. Biasanya dimintain duit buat patungan buat menghias apartemen. Sama kayak di sekolah-sekolah di SD ya. Nah, iya, kan biasanya mereka kan ada lomba hias kelas kalau menjelang Ramadan gitu ya. Itu. Tapi kalau di Mesir tuh di rumah-rumah gitu ya. Rumah, hampir semua rumah itu pasti punya perhiasan buat menyambut bulan suci Ramadan. Ada lampu-lampu yang kita lihat biasanya lampu-lampu di Arab itu. Terus ada perhiasan-perhiasan apa dan sebagainya. Nah, itu yang pertama itu mereka menyambut dengan antusias dan senang, dengan senang hati, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Okay. Nah, terus yang kedua, mereka itu tiba-tiba mendadak menjadi dermawan. Nah, oh gitu? Iya. Mendadak jadi dermawan? Mendadak. Jadi, kalau di bulan suci Ramadan itu sangat mudah sekali kita menemukan makan gratis gitu. Takjil gratis di masjid-masjid. Terus menemukan orang-orang yang bersedekah. Itu sangat banyak sekali di Mesir itu. Makanya vibe itu sangat beda. Terus Al-Quran di mana-mana tuh orang pasti baca Al-Quran dan sebagainya. Dan juga ada juga perbedaan di sholat tarawih. Di sana sholat tarawihnya agak lama ya mungkin ya. Satu karena one day one juz ya biasanya itu. Itu tergantung masjid-masjidnya. Ada masjid-masjid yang one day one juz. Ada yang emang masjid-masjid yang ya nggak sampai satu juz dalam satu hari. Tapi kebanyakan mayoritas semuanya satu juz. Berarti berbeda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia kan mayoritas ya kebanyakan yang tarawihnya tuh pengennya cepet, ya kan pengennya singkat-singkat. Iya. Justru kalau di Mesir itu antusias mereka dalam menghadapi bulan Ramadan, bahkan tarawihnya aja sampai lama ya. Iya begitu. Sampai satu malam satu juz. Masya Allah. Hebat sekali bulan Ramadan di Mesir itu. Ya mungkin nanti kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pertanyaannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami di We Listen with Tabayun. Ya Seth, tadi kan banyak tuh ternyata perbedaan puasa ya. Bukan puasanya ya, tapi perbedaan vibes-nya. Suasana puasa di Mesir juga di Indonesia. Katanya saya juga pernah dengar itu kalau di Mesir katanya ada orang tuh yang ngasih makanan apa itu istilahnya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman. Apa itu Maidatur Rahman? Kalau secara bahasa sih Maidah itu kan hidangan kan. Hidangan Ar-Rahman itu ya kasih sayang seperti itu. Jadi maksudnya Maidatur Rahman ini ya makan gratis seperti itu yang diberikan khusus untuk orang-orang yang berbuka puasa di sana. Banyak itu di setiap sudut banyak. Hampir di setiap sudut, bukan hanya di masjid ya, bahkan ada yang bikin tenda khusus buat makan gratis. Seperti itu. Jadi nggak hanya terbatas di masjid aja? Enggak, jadi program gratis sebenarnya dijalankan dari dulu di sana. Seperti itu. Itu sampai jalan-jalanan nggak? Sampai jalan-jalan di pinggir jalan tuh. Jadi bikin tenda kayak orang sedekahan itu, panjang dari ujung ke ujung, itu khusus buat makan. Kadang satu hari itu bisa motong satu sapi mereka. Dalam satu hari itu. Dalam satu tempat itu. Satu tempat itu motong satu sapi. Satu tempat. Satu sapi. Berarti banyak banget itu. Iya. Banyak banget itu hidangan. Porsinya bisa buat ratusan orang gitu. Masya Allah. Di sana berarti orang yang nggak bisa makan pun bisa makan ya? Bisa. Jadi kalau di Mesir itu nggak ada orang yang nggak buka puasa. Pasti buka puasa semuanya. Pasti buka puasa pasti semua. Buka puasa semua. Berkah banget. Nggak ada yang kelaparan pasti kalau buka puasa. Berkah banget memang puasa di Mesir. Emang kalau melihat dari suasana di Mesir itu, bagaimana itu sejarah puasa itu? Kalau sejarah puasa sendiri kita perlu mengkaji ulang ya kan. Di dalam ayat Al-Quran
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kalian diwajibkan puasa juga agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, sebelum kita juga disyariatkan bulan puasa. Dari zaman Nabi Adam, ya kan? Dan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Daud, sampai ada puasa Daud semuanya. Nah, itu semuanya mereka mendapatkan syariat-syariat puasa. Jadi syariat puasa ini bukan syariat hal yang baru, seperti itu. Berarti emang dari dulu puasa udah ada ya? Udah ada seperti itu. Cuman kalau Ramadan ini dia disyariatkan ketika tahun kedua Hijriah Nabi. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pada tahun keduanya baru disyariatkan bulan puasa Ramadan. Tadi, seperti itu. Tapi sebelum-sebelumnya ada nggak puasa Ramadan? Kalau khusus Ramadan nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau umat-umat terdahulu, kalau menurut sejarah itu puasa mereka 3 hari di setiap bulan. 3 hari setiap. Oh, kalau kita juga ada ya, kayak Ayamul Bid. Ayamul Bid. Tapi itu puasa sunnah. Itu sebenarnya puasa yang dilakukan oleh orang-orang umat terdahulu. Oh gitu. Seperti itu, puasa 3 hari seperti itu. Nah, kemudian setelah puasa 3 hari tadi, lanjut ke puasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura ini yaitu puasa ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada itu, katanya apa? Nahnu aula bihim. Kita lebih utama dari mereka. Akhirnya yang sebelumnya hanya puasa 3 hari, akhirnya puasa sama Asyura. 3 hari dan Asyura. Seperti itu. Nah, baru ketika itu turun ayat, ya kan? Untuk kita berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan? Tapi di sini masih bersifat umum. Ayatnya kan. Karena nggak ada disebutkan Ramadan di situ ya. Nggak ada disebutkan dan sebagainya seperti itu. Akhirnya orang-orang dibolehkan kalau mau puasa silahkan, kalau nggak puasa boleh it'amu masakin, memberikan makanan kepada fakir-fakir miskin seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi perdebatan, lanjut lagi pensyariatan bahwasanya puasa itu, ya kan, dimulainya kapan? Dimulainya sejak dari mereka makan, minum, kemudian tidur. Nah, ketika mereka malam itu sudah bangun, itu mereka tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian turunlah ayat, ada yang mengadu kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya sudah makan, sudah minum, habis itu saya ketiduran, habis itu misalnya baru jam 12 dan sebagainya. Tapi saya akhirnya melakukan hubungan suami istri dan sebagainya, akhirnya melapor. Baru turun ayat lagi, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dibolehkan kamu pada malam hari puasa untuk berhubungan kepada suami istri. Oh, berarti hubungan suami istri boleh ya? Nah, akhirnya diperbolehkan habis itu. Itu ya kan? Kalau malam-malam. Nah, baru habis itu ini ada tadarruj, jadi nggak langsung disyariatkan seperti sekarang ini. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian turun lagi ayat, ya kan, yang mewajibkan secara mutlak. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahrah falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan atau menyaksikan hilal, maka dia hendaklah berpuasa. Maka disinilah akhirnya sudah jelas kapan waktu puasa. Itu ayat Al-Baqarah 183 sampai 185 itu menjelaskan tentang kewajiban daripada ibadah puasa secara detail seperti itu. Akhirnya puasa sampai sekarang yang kita jalankannya seperti itu. Berarti secara tata pelaksanaannya nggak ada perubahan ya? Nggak ada perubahan. Jadi benar-benar dari terbitnya fajar terus sampai terbenam matahari itu kita harus menahan dari hal-hal yang dilarang lah gitu ya, dari hawa nafsu. Iya, seperti cuma bedanya kalau dulu itu nggak ada puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan hanya dikhususkan pada umatnya Nabi Muhammad. Cuman ada juga pendapat ulama yang mengatakan umat-umat terdahulu pun puasa pada bulan Ramadan gitu. Puasanya tetap pada bulan Ramadan. Nah, tapi nggak seperti yang kita full 30 hari. Oh begitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Cuman nanti masih perbedaan pendapat seperti itu. Apa hikmahnya, Zat? Kita melaksanakan bulan Ramadan ini. Coba kita bayangkan nih, Zat. Kenapa kok bisa menahan makan dan minum dan hawa nafsu lainnya itu bisa dikatakan ibadah? Gimana itu? Oke, ini kita bisa merujuk kepada hadis qudsi. Ini hadis qudsi ini yang mana maknanya dari Allah tapi melalui lafaznya Nabi. Kullu
amal ibnu Adam, ya kan? Ini lahu. Setiap semua amal ibadah Bani Adam itu untuk dia sendiri. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li fa ana ajzi bihi. Wah, kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu, kata Allah, untuk aku khusus, bukan untuk hambaku. Ya kan? Makanya aku nanti yang akan khusus memberikan pahala kepada hambaku. Nah, di sini kita tahu bahwasannya puasa ini sangat eksklusif. Ya kan? Ini hubungan seorang hamba langsung kepada Robnya. Oh iya, karena emang kalau orang puasa nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Karena kan kalau kita puasa kan kita nggak tahu kita makan apa enggak. Iya, nggak ada yang tahu ya ini puasa benar apa enggak. Yang gitu. ngawasi kan langsung Allah ya kan. Tahu-tahu dia makan di kamar mandi apa ngumpet kan kita nggak tahu. Yang tahu hanya diri kita sama Allah. Iya, Ya kan? Kita ngapain ya kan, kita aktivitas kita ngapain itu semuanya Allah. Tapi kalau puasa-puasa lain kayak sholat kan kelihatan manusia. Iya. Oh ini nggak sholat nih, oh ini sholat, oh seperti itu. Oh ini haji, ini nggak haji kan kelihatan sebagainya. Tapi kalau puasa ini emang secara khusus vertikal kita langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Masya Allah. Jadi memang ini adalah jawaban yang sangat hebat banget. Memang ini yang kita butuhkan Ustaz gitu. Maka sebelumnya ya kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di We Listen, We Tabayun. Kita kembali lagi nih Ustaz. Ini supaya ya, ini banyak orang yang nggak tahu gitu. Bertanya-tanya dalam benak mereka. Kenapa sih kita harus puasa Ramadan? Kenapa sih kita harus menahan makan dan minum ya selama berjam-jam ya kan, selama berapa? 12 jam ya, selama 12 jam bahkan katanya kalau di Arab itu sampai 17 jam. Nah, sebenarnya di balik puasa Ramadan itu sendiri ada hikmahnya apa enggak gitu. Karena kan yang kita tahu Allah itu maha sempurna dan semua syariatnya itu pasti memiliki hikmah. Nah, apa hikmah dari bulan Ramadan itu? Apa hikmah kita berpuasa Ramadan? Oke, kita bisa mengambil hikmah banyak sebenarnya. Hikmah di bulan suci Ramadan sebenarnya banyak. Cuma secara garis besar yaitu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, al-khudu lillah, menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hikmah yang perlu kita bisa ambil yaitu meningkatkan ketakwaan kita. Ya kan, sebagaimana kita ketahui ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi goalsnya daripada puasa ini hendaknya kita nanti menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan oleh firman Allah tadi. Terus yang kedua mendidik jiwa. Jiwa kita ini kan perlu dididik. Nafsu kita ini perlu dididik. Nah, salah satunya dengan kelaparan dan juga dengan kehausan, ya kan, menahan hubungan suami istri, itu kan nafsu-nafsu lahir semua kan, nafsu-nafsu lahir. Nah, biasanya ketika orang itu dalam keadaan lapar, ya kan, nggak makan, nggak minum, bagaimana dia mau bermaksiat? Nah, pasti kan nafsunya dikekang, ya kan? Berarti nggak punya tenaga pasti untuk bermaksiat. Mau mencuri susah, mau ini susah. Jadi dia nggak punya tenaga untuk melakukan kemaksiatan. Ini salah satu hikmah kita. Jadi kita terhindar daripada kemaksiatan. Gitu. Karena kita menjaga diri kita. Kadang kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan mungkin lemah, mungkin kan lemas dan sebagainya, haus. Ya kan? Jadi kita di situ terhindar daripada dosa-dosa seperti itu. Terus yang ketiga juga bisa meningkatkan empati kita dan jiwa sosial kita. Jadi dengan berpuasa ini kita bisa merasakan bagaimana sih penderitaan orang-orang miskin itu yang kelaparan. Oh iya benar. Kita bisa merasakan mereka itu nggak makan seharian, oh gini rasanya loh, lapar sekali ternyata ya, enak ya. Terus juga kita merasakan kesusahan, kehausan, sebagainya. Oh kayak gini ternyata. Jadi itu bisa menjadi toleransi kita kepada orang-orang yang di bawah kita, orang-orang fakir miskin. Sehingga kita bisa terhindar dari menghinakan orang juga ya. Ketika melihat orang susah di jalan, ya kita bisa merasakan apa yang dirasakan gitu. Ya, biar kita nggak ujub, sombong, merasa tercukupi selama ini kan. Dan juga bisa menjadi rasa bersyukur kita gitu kan. Oh bersyukur selama ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kecukupan rezeki dan sebagainya. Ternyata begini toh rasanya
kalau nggak makan itu loh ya sebagainya. Oh begini rasanya kalau nggak punya uang dan sebagainya, pasti kita merasakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa meningkatkan kesehatan fisik. Nah ini juga hikmahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya biasanya kalau kita lagi makan sehari-hari ya kan, itu biasanya nih perut nih penuh nih, masuk semuanya nih, ayam, daging, minuman semuanya, yang manis, yang asin, manis masuk semuanya. Jadi usus kita ini perlu istirahat. Jadi betul. kita di bulan puasa ini itu bisa menjadikan kesehatan kita menjadi stabil. Jadi dikosongkan perut kita, jadi sampah-sampah yang ada di usus kita itu dikosongkan. Nah, ketika usus itu kosong ya kan, sudah kembali normal lagi ya kan, udah nggak capek lagi dia bekerja kan, makan makanan semua yang masuk ke dalam perut, nah, dia bisa dengan stamina lah yang pulih lagi gitu. Jadi puasa justru malah menyehatkan. Menyehatkan justru. Jadi waktu istri saya hamil, itu malah disarankan oleh dokternya untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Nah, pas banget waktu itu lagi bulan puasa. Oh, Masya Allah. Jadi istri saya berpuasa pada waktu itu. Jadi saat mengandung tetap berpuasa. Iya, karena kata dokternya justru lebih baik puasa daripada nggak puasa. Justru dengan puasa ini malah menguatkan janinnya, malah membuat lebih sehat. Teman-teman dengar tuh, kalau mau sehat atau ya ibu-ibu nih yang sedang mengandung ya, kalau mau sehat puasa. Ya, karena saya juga banyak Jadi saya punya teman ya, kan banyak yang terkena penyakit mah. Ya. Mereka itu pasti dikit-dikit harus makan. Memang makannya nggak harus banyak. Dikit-dikit yang penting keisi. Tapi anehnya kalau mereka berpuasa, mahnya itu nggak kambuh. Mah hilang. Mahnya malah hilang gitu. Itu hikmah. Hikmah gitu. Jadi justru malah menyehatkan. Istri saya juga saya bilang, ya udah kamu puasa aja tiap hari. Saya bilang gitu. Justru malah hebat gitu. Puasa itu malah menyehatkan badan kita ya. Iya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah akan menginginkan kemudahan bukan kesusahan untuk kita. Itu pun juga disebutkan dalam surat tentang puasa, itu ada juga ayat-ayat seperti itu. Makanya juga selanjutnya hikmah yang lainnya yaitu juga bisa membuat mengajarkan kita kedisiplinan dan juga manajemen waktu. Karena kan kita harus tepat waktu nih, kapan sahur ya kan, harus bangun pagi. Kan mungkin kita sahur jam 10 pagi kan. Masih sahur jam 3 kan, karena mungkin jam 3:30, karena 4:30 udah mulai bunyi kan azan subuh sebagainya seperti itu. Makanya ini kita disiplin kan, nanti pas buka puasanya juga pada waktu maghrib ketika syuruk. Nah, ini selama 12 jam ini kita disiplin. Kita disiplin untuk tidak makan, disiplin untuk tidak minum, disiplin untuk tidak maksiat dan sebagainya. Jadi melatih diri kita untuk disiplin. Banyak banget sebenarnya hikmah-hikmahnya. Kalau disebutin semua nanti bisa jadi buku di sana juga. Banyak ya bilang. Ini mungkin di sini aja ya cukup kita cukupkan. Iya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mencari tahu hikmah dari puasa itu dari guru-guru yang lain, dari buku-buku yang lain. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, apa sih makna dari puasa itu? Apa hakikat dari puasa itu menurut Ustadz sendiri? Puasa ini ya kalau bagi saya pribadi ini merupakan ibadah yang sangat sakral sih. Ibadah sangat. Karena apa? Karena ini emang kita langsung berhubungan sama Allah. Melatih kejujuran, moralitas kita. Benar. Melatih spiritual kita. Benar. Terus ya melatih akhlak kita juga di sini ya kan. Makanya puasa ini nggak bakal bisa datang kedua kalinya. Belum tentu bisa datang kedua kalinya. Karena orang yang merasakan Ramadan sekarang belum tentu tahun depan bisa merasakan Ramadan. Ya kan? Makanya ketika kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan, seharusnya kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan ibadah, ya kan? Yang sebelumnya ibadahnya biasa-biasa aja, tingkatkan menjadi luar biasa. Yang sebelumnya jarang baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya kan? Yang sebelumnya nggak pernah sedekah, rajin sedekah. Terus saya cerita tadi di Mesir pada berubah semua kan. Emang kayak gitu berubah mereka. Ketika pada puasa, nggak ada yang bermaksiat, semua jarang bermaksiat. Pada sedekah semuanya, lomba-lomba bersedekah, banyak-banyakan seperti itu. Makanya ini bagi saya menurut sangat ibadah yang sangat luar biasa. Nggak mungkin datang kedua kali. Karena cuma setahun sekali nih ibadahnya. Ini kalau kita nggak maksimalkan dengan sebaik-baiknya, kita rugi lah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Maghfirah, yang mana Ramadan juga bulan ampunan. Jadi waktunya untuk tobat juga bagus di bulan Ramadan seperti itu. Masya Allah, Ustaz Junaidi. Terima kasih banget ya atas kehadiran antum dan juga pengorbanan antum ya. Sangat banyak ilmu yang kita
serap dan juga kita dapatkan dari pembahasan dan juga pembicaraan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Gitu. Ini juga teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan episode kali ini, ya semoga ilmu-ilmu yang kita dengarkan dari Ustadz Junaidi bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan kita bisa terapkan. Dari sini kita tahu apa hikmah dari bulan Ramadan, bagaimana sejarah puasa Ramadan itu, dan apa hakikat dari puasa Ramadan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk diri kita semua. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian Ustadz ya. Ini terima kasih banyak untuk waktunya dan juga ilmunya semua. Sama-sama. Ya, jazakumullah khair ya. Jangan lupa teman-teman yang di rumah saksikan terus We Listen, We Tabayun di Tawaf TV. Dadah, assalamualaikum.